Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi virus. Sebelum kita mulai mempelajari replikasi virus, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana virus itu dapat melakukan replikasi, maka pertanyaannya adalah kapan virus dapat berkembang biak? Jawabannya adalah apabila virus berhasil masuk ke dalam sel yang hidup. Ingat bahwa untuk dapat masuk ke dalam sel yang hidup, maka bagian spesifik yang dimiliki oleh virus harus dapat ditangkap oleh reseptor yang dimiliki oleh sel yang akan ditumpanginya, atau dapat ditangkap oleh sel yang akan menjadi inangnya atau host pest-nya. Apabila bagian dari spesifik virus tersebut tidak dapat ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada sel yang akan ditumpanginya, maka virus tersebut tidak akan dapat masuk atau tidak akan dapat menginfeksi sel tersebut. Nah, perkembangbiakan virus dinamakan dengan replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu yang pertama adalah melalui daur litik, yang kedua adalah melalui daur lisogenik. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara replikasi virus dengan daur litik. Nah, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa apabila virus ingin memasuki sel yang hidup, maka dia harus menempel pada permukaan sel yang akan ditumpanginya terlebih dahulu. Dan bagian spesifik yang dimiliki oleh virus harus dapat ditangkap oleh reseptor sel yang akan ditumpanginya. Dalam contoh ini, kita mengambil contoh, ini adalah virus T atau yang dinamakan dengan bakteriofag, dan kemudian ini adalah sel bakteri yang nanti akan menjadi sel inangnya. Tahap penempelan virus di permukaan sel yang akan ditumpanginya atau tahap di mana virus T ini menempel pada permukaan sel bakteri dinamakan dengan tahap adsorpsi. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa yang berwarna biru ini adalah asam nukleat yang dimiliki oleh virus T. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini adalah kapsid yang menyelubungi asam nukleat yang dimiliki oleh virus T. Kemudian ini adalah ekornya dan kemudian ini adalah serabut ekornya. Nah, sekarang asam nukleat yang dimiliki oleh virus T ini adalah DNA. Dan kemudian di dalam sel bakteri terdapat DNA juga yang dikemas dalam bentuk kromosom. Nah, setelah tahap adsorpsi, apabila bagian spesifik dari virus T ini dapat ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada permukaan sel bakteri, maka yang terjadi adalah asam nukleat yang dimiliki oleh virus T atau DNA yang dimiliki oleh virus T ini akan memasuki sel bakteri. Sedangkan bagian tubuh yang lain seperti bagian kepala atau nukleokapsid, bagian ekor dan juga serabut ekor itu tidak ikut masuk. Sekali lagi yang masuk hanyalah asam nukleatnya saja. Karena asam nukleat yang dimiliki oleh virus T ini adalah DNA, maka DNA-nya saja yang masuk ke dalam sel inang. Tahap ini dinamakan dengan tahap penetrasi. Nah, setelah terjadi tahap penetrasi, maka pada daur litik yang terjadi adalah asam nukleat milik virus atau DNA yang dimiliki oleh virus ini langsung menghancurkan DNA yang dimiliki oleh bakteri. Nah, lalu selanjutnya DNA virus kemudian melakukan perbanyakan diri. Selain DNA virus melakukan perbanyakan diri, maka terjadilah pembentukan atau sintesis bagian-bagian tubuh virus, seperti nukleokapsid, ekor, dan juga serabut-serabut ekor.
Tahap ini dinamakan dengan tahap sintesis. Setelah tahap sintesis selesai, maka yang terjadi selanjutnya itu adalah tahap perakitan. Pada tahap perakitan, bagian kepala atau yang dinamakan dengan nukleokapsid kemudian membungkus DNA, kemudian selanjutnya dirakit atau digabung dengan ekor dan serabut ekor, sehingga terbentuklah banyak virus yang utuh. Virus yang utuh itu adalah virus T, sebagaimana yang menginfeksi sel ini. Nah, setelah tahap perakitan selesai, maka virus-virus baru itu selanjutnya akan memecahkan membran sel dan juga dinding sel dari bakteri yang ditumpanginya, sehingga sel bakteri yang ditumpanginya mengalami lisis atau pecah. Sehingga tahap ini dinamakan dengan tahap lisis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan daur lisogenik. Pada daur lisogenik dapat kalian lihat virus T pertama kali itu adalah menempel pada permukaan sel bakteri terlebih dahulu. Selanjutnya, virus ini menginjeksikan atau mempenetrasikan DNA-nya. Setelah DNA itu masuk ke dalam sel bakteri yang akan ditumpanginya, maka selanjutnya yang terjadi adalah DNA virus tidak langsung menghancurkan DNA bakteri, melainkan yang terjadi adalah ke sini, yaitu DNA virus yang berwarna biru ini bergabung dengan DNA bakteri. Nah, tahap ini tidak terjadi pada daur litik. Tahap ini dinamakan dengan tahap penggabungan. Jadi setelah tahap penetrasi, maka yang terjadi adalah tahap penggabungan. DNA virus yang bergabung dengan DNA bakteri itu dinamakan dengan profag. Nah, sehingga pada daur litik tidak terbentuk profag. Profag hanya terbentuk pada daur lisogenik. Nah, selanjutnya apabila bakteri yang sudah mengandung profag ini membelah diri menjadi 2 sel, maka profag juga ikut membelah. Lalu apabila kedua sel ini membelah lagi menjadi 4, maka profag juga akan menjadi 4. Masing-masing berada di dalam sel bakteri. Dapat kalian bayangkan apabila sel bakteri ini membelah menjadi banyak, yaitu membelah hingga menjadi 100 sel yang baru, maka di dalam 100 sel yang baru tersebut terdapat masing-masing 1 profag. Berarti ada 100 bakteri yang sudah mengandung profag. Nah, selanjutnya sewaktu-waktu, jadi kita ambil contoh kembali 1 sel bakteri yang sudah mengandung profag. Sewaktu-waktu akibat adanya rangsangan, baik itu dari dalam sel bakteri itu sendiri maupun dari luar sel bakteri itu, maka yang terjadi adalah profag memisahkan diri kembali seperti ini. Ini adalah DNA milik virus, ini adalah DNA milik sel bakteri. Nah, selanjutnya yang terjadi karena rangsangan dari dalam sel itu sendiri maupun rangsangan dari luar sel, maka DNA virus selanjutnya menghancurkan DNA bakteri. Apabila DNA bakteri telah hancur, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang terjadi pada daur litik, yaitu sintesis, yaitu penyusunan bagian-bagian tubuh virus beserta DNA yang dimiliki oleh virus, lalu terjadilah perakitan. Lalu apabila virus telah menjadi virus-virus yang utuh, maka tahap yang terjadi itu adalah lisis, di mana virus-virus baru memecahkan sel bakteri atau sel inang yang ditumpanginya. Nah, sehingga jika kita bandingkan perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik, dapat kita lihat yang pertama, perbedaannya adalah pada daur litik, DNA yang masuk atau asam nukleat yang masuk itu langsung menghancurkan DNA sel inangnya.
atau menghancurkan asam nukleat yang dimiliki oleh sel inangnya. Sementara pada daur lisogenik, setelah terjadi penetrasi asam nukleat virus atau DNA virus, maka DNA tersebut tidak langsung menghancurkan DNA sel inangnya, melainkan ikut bergabung membentuk profag. Kemudian perbedaan yang kedua, pada daur litik, apabila DNA yang telah berhasil masuk ke dalam sel inangnya ini, kemudian langsung menghancurkan DNA sel inang tersebut, lalu yang terjadi adalah langsung sintesis bahan-bahan atau bagian-bagian tubuh virus. Sedangkan pada daur lisogenik, setelah terbentuk profag, maka apabila sel inangnya itu membelah, maka profag juga ikut membelah. Nah, perlu saya tambahkan di sini bahwa dalam tiap satu sel bakteri mengandung satu kromosom. Dengan demikian, apabila kromosomnya telah disisipi oleh DNA virus, maka dalam satu sel bakteri mengandung satu profag. Apabila sel bakteri ini membelah menjadi dua, maka di dalam tiap-tiap sel bakteri mengandung satu profag, masing-masing satu profag. Nah, proses seperti ini tidak terjadi di dalam daur litik. Dengan demikian, perbedaan yang ketiga adalah apabila virus yang menginfeksi itu adalah berkembang biak secara daur litik atau bereplikasi melalui daur litik, maka proses perusakan sel atau pemecahan sel atau pelisisan sel itu akan terjadi lebih cepat atau bahkan sangat cepat. Jadi ciri-cirinya kalau suatu organisme yang mengidap suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyakit itu terjadi begitu cepat, misalnya flu burung, maka dapat diperkirakan bahwa daur hidup virus flu burung tersebut itu adalah mengikuti daur litik. Nah, sedangkan proses perusakan sel yang disebabkan oleh virus apabila mengikuti atau melalui daur lisogenik itu terjadinya sangat lama. Misalnya, penyakit HIV yang disebabkan oleh virus HIV. Maksud saya penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit tersebut merusak sel dalam kurun waktu bertahun-tahun. Sehingga dapat diperkirakan atau bahkan dapat dipastikan bahwa daur hidup virus HIV itu adalah mengikuti daur lisogenik, bukan daur litik. Nah, demikian pembelajaran tentang replikasi virus dari saya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.